Amerika Serikat datang ke Iran membawa armada besar, bahkan menjadi yang terbesar sejak Perang Irak. Namun kehadiran gugus tempur itu justru membawa petaka bagi para kru dan tentaranya. Salah satu yang paling terasa adalah nasib para tentara di atas kapal induk USS Gerald R. Ford yang kini mulai mendekati Teheran. Masa tugas yang sangat panjang sejak Juni 2025 membuat kru dan tentara terjebak dalam situasi berat secara mental. Mereka dipaksa bertugas melebihi waktu seharusnya. Sampai kini harus dihadapkan dengan ancaman nyata rudal-rudal Iran. Sialnya kondisi sistem pembuangan limbah kapal yang buruk dan membebani kenyamanan dan keamanan para kru di tengah ketegangan perang. Ini baru dari kapal induk. Belum lagi ketakutan bahwa taktik perang Amerika Serikat dikabarkan tidak siap meladeni perang panjang melawan Iran. Lantas seperti apa penderitaan yang dialami tentara Amerika sebelum perang dimulai? Dan mengapa armada Paman Sam ini disebut mulai rapuh? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang melawan Iran belum juga dimulai, tapi tentara Amerika Serikat dikabarkan sudah menderita, terutama di atas kapal perang terbesar dan termahal di dunia, USS Gerald R. Ford. Kapal seharga 200 triliun rupiah ini ternyata memiliki masalah yang sangat mengganggu kondisi psikologis para kru. Salah satu masalah serius adalah sistem pembuangan limbah termasuk toilet yang menggunakan sistem vakum seperti di pesawat terbang. Kapal ini punya 650 toilet untuk melayani kebutuhan 4.600 personel dalam kapal. Namun jaringan pipanya ternyata terlalu kecil untuk jumlah awak sebanyak itu. Akibatnya pipa sering tersumbat dan perbaikannya bisa makan biaya hingga 6,7 miliar rupiah hanya untuk sekali kuras menggunakan bahan kimia khusus. Yang lebih menyedihkan, penyebab mampetnya toilet ini adalah benda-benda tak terduga, seperti tali tambang hingga baju yang dimasukkan ke dalam pipa. Entah apa yang dipikirkan oleh awak kapal induk Amerika Serikat itu. Dampaknya sangat fatal bagi kenyamanan prajurit. Kalau ada satu bagian pipa yang tersumbat, seluruh blok toilet harus ditutup. Berarti mereka harus mencari toilet lain yang dibuka. Dengan semangat kesetaraan, toilet di kapal ini juga tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tak ada urinoir, alias tempat buang air kecil khusus laki-laki. Kapasitasnya pun jadi terbatas. Dampaknya antrian bisa sejam. Bayangin kalau udah kebelet pasti rasanya nggak nyaman banget kan? Penderitaan ini kian bertambah karena masa dinas yang terus diperpanjang oleh Presiden Donald Trump hingga diprediksi akan mencapai 11 bulan beruntun. Para pelaut sebagian besar berusia awal 20 tahun mulai mengalami kelelahan psikis karena kehilangan momen penting bersama keluarga. Mereka melewatkan kelahiran anak, pernikahan, sampai makaman kerabat tanpa kepastian kapan bisa kembali ke pelabuhan asal di Virginia. Amerika Serikat datang dengan jumlah armada yang jauh lebih besar dibandingkan saat invasi Irak tahun 2003 silam. Tapi keperkasaan armada itu bisa jadi sangat rapuh jika Iran memaksa masuk dalam perang panjang. Kepala Staf Gabungan Jenderal Duncan wanti-wanti, perang berkelanjutan melawan Iran akan menjadi operasi militer paling berbahaya bagi tentara Amerika. Ancaman utama adalah korban jiwa yang besar, karena pilot-pilot Amerika akan sangat rentan terhadap sistem pertahanan udara Iran. Stok senjata pencegah seperti Patriot, THAAD, dan SM-3 juga dikabarkan menipis dan hanya cukup untuk menangkal serangan Iran selama 2 minggu saja. Kondisi diperparah oleh kelelahan awak kapal. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada armada kapal induk USS Harry S. Truman pada tahun 2025. Amerika Serikat harus kehilangan sejumlah jet tempur, diduga karena tempo operasional yang tinggi dan masa kerja yang mencapai 8 bulan. Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caldwell secara tegas menyatakan keberatannya terhadap perpanjangan masa tugas kapal induk Ford. Meski begitu, Presiden Donald Trump dalam unggahan di akun sosial pribadinya membantah laporan kalau Jenderal Duncan telah menentang serangan terhadap Iran.
Dunia kini mempertanyakan apa sebenarnya tujuan akhir Trump dengan mempertaruhkan nyawa puluhan ribu tentaranya di Timur Tengah. Jika misi utamanya adalah untuk menutup program nuklir Iran, maka ada kontradiksi besar dalam pernyataan sang presiden. Sebab pada Juni 2025 lalu Trump mengklaim fasilitas nuklir Iran sudah dihancurkan lewat operasi Midnight Hammer. Pertanyaannya, jika memang sudah hancur, kenapa Amerika masih harus mengerahkan armada raksasa untuk melenyapkannya lagi? Kondisi ini memberikan kesan bahwa serangan tahun lalu telah gagal, dan Trump seakan sedang menjilat ludah sendiri terkait keberhasilan militernya. Di sisi lain, Trump justru ditekan secara internal oleh para pendukung MAGA alias Make America Great Again yang sejak awal menolak Amerika terjebak dalam perang abadi. Jika perang ini meletus dan menimbulkan banyak korban jiwa di pihak tentara, hal itu akan menjadi bumerang yang mematikan bagi karir politik Trump di dalam negeri. Ahli Timur Tengah Aaron David Miller menegaskan, Trump telah terjebak krisis yang ia ciptakan sendiri. Nasib puluhan ribu tentara Amerika kini bergantung pada keputusan Trump. Apakah ia akan memilih kesepakatan diplomasi atau memaksakan konfrontasi yang beresiko menguras darah dan air mata? Penderitaan para tentara Amerika Serikat di Teluk menjadi bukti bahwa teknologi perang paling canggih sekalipun tidak bisa mengabaikan unsur manusiawi di dalamnya. Belum sebutir peluru pun ditembakkan, namun para kru kapal induk Ford sudah harus menelan pil pahit, mulai dari kelelahan mental hingga buruknya fasilitas dasar di atas kapal. Trump kini berada pada posisi sulit antara menjaga gengsi adidaya Amerika atau menyelamatkan keselamatan para tentaranya dari jebakan perang panjang Iran. Apakah gertakan armada ini akan berakhir pada kesepakatan ataukah akan menjadi awal dari bencana militer terbesar Amerika di abad ini? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.